Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentu kita berharap semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, kita kembali berjumpa untuk merayakan ibadat bersama merayakan hari lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka ibadat kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadat sabda pada hari ini dengan bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, Natal tahun ini benar-benar berbeda dengan Natal pada tahun-tahun sebelumnya, di mana yang biasanya kita merayakan dengan mengikuti misa di gereja, setelah itu bersukaria bersama dengan keluarga. Namun saat ini hal itu kita laksanakan secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini seperti memberi pesan kepada kita semua bahwa Natal tidak selalu identik dengan kemeriahan, keindahan, dan kemewahan. Namun, sesungguhnya Natal itu identik dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Injil Lukas yang akan kita dengarkan pada ibadat hari ini mengisahkan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ia rela menjadi manusia, bahkan rela dilahirkan di kandang. Hal ini tentu saja mau menunjukkan sikap rendah hati dan kesederhanaan yang perlu menjadi teladan bagi kita semua. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai manusia yang lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, kita sering jauh dari teladan Yesus, Sang Juru Selamat. Sadar akan kesalahan dan kelemahan itu, mari dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang lemah, seringkali kami mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia seringkali kami lupa untuk meneladani Engkau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami terima hingga saat ini. Pandanglah kami hamba-hambamu yang berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Dikau, serta mengenangkan ajaran dan teladan putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah kami dalam rupa Roh Kudus. Bukalah pintu hati serta pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu, meresapkannya dalam hati, dan mampu melaksanakan perintahmu, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil Injil Lukas bab 2 ayat 1-14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu antar bacaan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak yang terkasih, di sini Ibu memiliki kisah tentang 3 pohon Natal. Apakah kalian sudah siap mendengarkan kisahnya, Ibu? Ibu harap sudah ya. Kisah 3 pohon Natal. Ada 3 pohon Natal sedang dipajang di toko. Pohon-pohon itu mulai saling bertanya, kira-kira siapa yang paling berarti dan membuat Natal ini berkesan bagi banyak orang ya? Pohon yang besar mulai menyombongkan diri. Orang-orang pasti akan memilihku, karena aku paling besar dan orang banyak bisa berkeliling di sekitarku dan mengagumi aku. Benar saja, pohon Natal besar itu dibeli dan dipajang di tengah-tengah sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Wow, besar sekali! Semua orang yang lewat melihat dan kagum. Wow, pohon Natalnya keren! Tapi hampir tidak ada yang berhenti di dekat pohon itu dan mengagumi lama-lama. Mengapa? Karena semua orang sedang sibuk berbelanja. Banyak diskon di toko-toko, jadi tidak sempat memandang pohon Natal besar itu. Yah, sia-sia deh, dia dipajang di tengah mall yang besar kalau tidak ada yang bisa memberi kesan dan berarti bagi banyak orang di Natal ini. Di toko tinggal ada pohon sedang dan kecil. Pohon yang sedang itu mulai berkata, "Hai pohon kecil, aku jamin orang pasti akan membeliku dan meletakkan aku di sebuah rumah yang besar dan kantor yang besar, sehingga banyak orang yang akan mengagumi aku, dan pastinya aku akan sangat berkesan bagi mereka." Benar saja, pohon Natal sedang itu pun dibeli. Wah, ternyata ia diletakkan di lobi sebuah kantor. Tapi sayang, orang yang lewat hanya memalingkan pandangannya sebentar pada pohon itu, lalu tidak peduli
karena semuanya sibuk. Dan besoknya kantor itu pun sepi karena libur Natal. Pohon Natal sedang itu pun sedih karena kehadirannya sia-sia. Tinggal pohon Natal kecil. Ia dibeli seorang ayah yang sederhana. Pikir pohon itu, mana mungkin aku bisa berarti bagi banyak orang. Kelihatannya bapak ini tidak punya keluarga. Tapi ternyata ia salah. Bapak itu membawa pohon Natal kecil ke sebuah rumah kayu. Di rumah itu ada opa, oma, papa, mama, kakak, adik, bahkan ada juga om dan tante. Mereka telah berkumpul untuk merayakan Natal. Pohon Natal itu pun diletakkan di tengah ruangan. Lalu, pada malam Natal, semua orang dalam rumah itu berkumpul mengelilingi pohon Natal kecil itu sambil menyanyi dan menyembah Tuhan. Semuanya tampak gembira. Pohon Natal kecil menjadi terharu. Ia senang bisa hadir dalam keluarga sederhana ini. Ia senang telah memberi arti bagi keluarga ini. Meskipun keluarga ini sederhana, tapi kasih dan sukacita selalu ada di sana. Dan meskipun pohon Natal itu kecil, ia bisa berarti bagi banyak orang dalam keluarga itu. Nah, anak-anak, pesan yang terkandung dalam cerita tadi adalah jangan pernah menganggap dirimu kecil dan tidak berarti. Taburkanlah kebaikan, kasih, dan sukacita bagi orang-orang di sekitarmu. Niscaya kehadiranmu memberi arti bagi banyak orang, terutama bagi yang menderita, yang sedih, yang butuh kasih sayang. Kalau kamu anak-anak, kamu bisa melakukannya untuk orang tuamu. Kalau engkau orang tua, engkau bisa melakukannya untuk orang tuamu dan anak-anakmu. Kalau kamu teman, lakukanlah buat sahabatmu. Tetaplah peduli pada orang lain dan apa yang kamu bisa. Momen Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember ini pastinya mengandung berbagai makna yang berkesan agar anak-anak dan bahkan untuk kita pelajari supaya bisa kita terapkan dalam hidup kita. Yang paling penting adalah kebersamaan, kesederhanaan, dan kasih sayang bersama orang-orang yang kita kasihi dan di sekitar kita, terutama dalam merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ini. Selamat merayakan Natal. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, meskipun kita penuh dosa, Allah sudi mendatangi kita dan hidup di tengah-tengah kita. Dialah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan dosa kita. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Semoga damai Natal yang kita alami dalam perayaan ini meneguhkan juga para pemimpin bangsa dan negara agar mereka dikuatkan dalam upaya untuk menciptakan perdamaian di atas muka bumi kita ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kelahiran Yesus menginspirasi banyak pihak untuk menyelamatkan generasi muda dan anak-anak terlantar, agar mereka pun merasakan bahwa mereka diterima oleh dunia dan sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Yesus, cahaya kebenaran yang sedang datang ke dalam dunia ini, menguatkan semua pejuang kebenaran untuk tetap setia pada jalan yang mereka tempuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di hari Natal ini kita bisa saling memaafkan dan menerima satu sama lain, agar terciptalah kedamaian di dalam hati dan di dalam hati sesama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk arwah Ibu Maria Yosefa Marsini, Ibunda Ibu Eti, Bapak FX Kasmo Prapto Harjono, Ayahanda Ibu Purwani, para orang tua, murid, guru, karyawan, siswa, dan alumni SD Strada Bina Mulia 1 yang telah mendahului kita. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Perkenankanlah jiwanya berbahagia di surga, berkumpul bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan segala doa dan permohonan kita pagi ini dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, hantarkanlah doa-doa kami ke pangkuan putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Sang Penyelamat dunia yang lahir hari ini, telah membuka pintu keselamatan bagi kami semua. Perkenankanlah kami mengimani Putra-Mu, dan teguhkanlah kami, agar kami menjadi manusia yang hidup dalam terang cahaya-Mu. Demi Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, aktivitas dan pekerjaan kita, pendidikan, serta perjalanan hidup kita semua, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini ibadat sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita berani mewartakan sabda Tuhan. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini merupakan hari yang istimewa untuk kita semua. Karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Natal bersama-sama meskipun secara virtual. Ibu yakin meskipun ibadat kita saling berjauhan, tetapi tidak mengurangi makna dan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah serta
harapan-harapan kita dalam ibadat Natal tahun ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Hayu yang telah memimpin ibadat pada pagi hari ini. Juga Ibu Lili, Ibu Orin, Ibu Anggun, Ibu Endah, Pak Yohanes, Pak Yuda, dan semua Bapak Ibu guru serta karyawan yang terlibat di dalam ibadat kita hari ini. Serta untuk anak-anakku semuanya yang telah mengikuti ibadat dengan khidmat, sungguh-sungguh tertib di rumah kalian masing-masing. Semoga doa-doa dan harapan kita dalam ibadat ini didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Pada kesempatan ini, Ibu ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk kalian semua. Dan juga untuk mama dan papa kalian semua. Semoga damai dan sukacita Natal selalu ada di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita semua. Anak-anak, saat ini masa pandemi di negara kita masih belum berakhir. Namun, kita percaya berkat doa-doa kita, pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir di negara kita. Sehingga kita semua dapat kembali melakukan aktivitas seperti sebelum terjadi pandemi. Anak-anak bisa bertemu dan belajar bersama dengan Bapak, Ibu guru, dan teman-teman di sekolah lagi. Pasti kalian sudah kangen kan? Untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu guru serta teman-temanmu. Begitu juga Bapak Ibu guru, semuanya kangen dengan kalian. Namun, kita harus tetap bersabar dulu ya. Yang terpenting sekarang kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Ibu tambah lagi 1B, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi adalah tetap berdoa kepada Allah. Oh ya, anak-anak, setiap perayaan Natal, kalian mendapat bingkisan Natal ya dari sekolah. Nah, untuk tahun ini, meskipun kalian tidak merayakan Natal bersama-sama di sekolah, jangan khawatir. Kalian tetap akan mendapat bingkisan Natal untuk kalian semua. Bagaimana ya caranya? Sabar. Kalian harus sabar. Kalian sabar menanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan bingkisan Natal untuk kalian semua. Kapan itu ya? Tunggu jadwalnya nanti. Baik, akhir kata, Ibu mengajak kalian semua tetaplah bersemangat dalam belajar. Banyak-banyaklah membaca buku pelajaran kalian. Kurangi main kalian, main games kalian, istirahat yang cukup. Pasti kalian akan berhasil dan sukses di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih untuk kalian semua. Sekali lagi, Ibu ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kalian semua. Tuhan memberkati.